Aku tidak minta oleh-oleh. Nah, Cokoknya di mana? Yuk oleh-oleh. Oh. Gak perlu kita terbuka, gak perlu kita istilah kasarnya itu. Vulgar. Jangan sampai kita merendahkan diri kita sendiri. Itu udah cukup, karena menurut aku semakin kesini orang-orang tuh semakin modern. Semakin modern gitu loh. Gak semua orang itu suka hal-hal yang berbau sensual. Masih di Bincang Cinta Zakat, kali ini episode ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Basnas TV. Masih bareng Malik Wildan di akhir season 1 menjelang break. Kita akan break dulu juga, nanti bakal rombak studio biar lebih ger lagi Bincang Cinta Zakat dengan bintang tamu yang lebih heboh. Dan kali ini beneran heboh. Dia sering menghebohkan masyarakat dengan statement ataupun dengan postingan-postingannya yang kadang beda-beda. Pernah pakai jadi cosplay, pernah pakai, lu juga main PUBG kan ya? Iya kan? Bener kan main PUBG kan? Yes. Ya, kita sudah kehadiran Neng Ifni. Bro, emang bener nama ente Neng Ifni atau gimana? Kalau nama asli bukan Ifni sebenarnya. Ifni, berarti pengennya dipanggil Ifni atau Ifni? Karena orang-orang udah taunya Ifni kali ya. Iya sih ya. Ifni itu cuma orang rumah doang yang manggil aku Ifni. Iyalah, udah 100.000 followers di Instagram. Harus dipanggilnya Ifni dong. Kayaknya udah gak ada yang kenal kali ya. Ifni siapa? Hilang. Kak, makasih banget ya udah datang ke sini. Wah, thank you. Makasih Dan aku banget. udah dipanggil, diundang. Iya. Jadi Neng Ifni ini mungkin sahabat, panggilan pendengar kita sahabat Basnas TV. Sahabat Basnas TV. Iya, sahabat Basnas TV mungkin sering ngelihat orang yang satu ini dengan Mas Pepi. Dia sering makan-makan kalau setiap hari apa tuh biasanya dulu? Kalau dulu setiap hari. Setiap hari ya? Setiap hari makan dan badannya masih segini-gini aja. Ini biasanya orang yang suka iri nih Kak. Body shaming makan mulu gak gendut-gendut gitu biasanya. Lu pernah dapat kayak gitu gak? Untungnya sih enggak. Serius. Kenapa tuh? Gak tahu juga sih, aku gak pernah dapat body shaming alhamdulillahnya. Oh iya? Meskipun tiap hari makan gitu. Oke. Ya paling ditanyain, kok bisa sih makan terus tapi badannya masih tetap kecil, rahasianya apa sih? Aku pun sendiri bingung kalau ditanyain kayak gitu, Will. Yang dimakan bumbunya kali. Oh iya bener. Aromanya yang dimakan. Kak Ifni, di Instagram lu nge-branding tadi seperti yang udah gue sebut, lu cukup banyak. Postingan lu bisa dikatakan sebagai salah satu, mungkin bisa gue bilang artis yang gak seragam postingan lu. Gak seragam. Okay. Iya bener kan. Lu juga ngerasa gak sih? Iya. Kadang ini, betul. Kadang itu, kadang lagi wisuda apa. Maksudnya lu bisa cek sendiri ya teman-teman ya, bahwa Neng Ifni ini gak beda. Kalau artis-artis lain kan biasanya yang sendu semua, yang kopi semua gitu. Nah ente ini termasuk beda. Nah itu memang ingin lu jadikan branding atau seperti apa, dan sebenarnya seberapa penting personal branding itu buat lu? Sebenarnya kalau untuk urusan sosial media aku tuh kan orangnya nggak estetik ya, Wildan. Jadi aku kan orangnya udah estetik. Ya kalau untuk Instagram kayak yang aku post itu ya emang yang pengen aku post gitu. Tapi kalau untuk personal brandingnya sendiri yang aku post sebisa mungkin yang kayak misalkan di captionnya atau di fotonya aku pengen kalau itu tuh kayak bisa bawa value untuk seseorang, entah dari fashionnya, entah dari selera humornya. Kalau personal branding itu penting atau enggak buat aku, penting banget Wildan, karena aku adalah orang yang terjun di dunia entertain. Kan, dan itu tuh penting banget buat aku. Gimana orang mau mengenal aku, terus target aku tuh market aku tuh kayak gimana, aku pengen pengen branding brand-brand seperti apa sih yang pengen aku dapetin gitu. Oke. Sejak kapan lu terjun di industri dangdut? Jadi Neng Ifni ini penyanyi dangdut ya. Mungkin pernah ada yang lihat lu biasa manggung dulu di mana? Pojok Busana gitu. Pojok Busana di mana? Apa sih kalau panggung dangdut biasa di mana sih Kak? Kalau panggung dangdut banyak dong. Biasa di lapangan malah. Lapangan ya? Yes. Iya. Itu awalnya kapan lu pertama kali terjun ke industri dangdut? Kalau terjun ke industri dangdut itu secara profesional aku manggung di panggung ya. Manggung di panggung itu dari SMP. Profesional? Yes. Dan dibayar itu? Dibayar. Serius? Umur berapa itu? SMP berarti umur berapa? 12-13 ya? 12-13? Yes. Nyanyi dangdut dan dibayar? Iya. Gimana awalnya?
Awalnya tuh kayak aku kan emang suka banget tampil kan. Terus habis itu kalau di SMP itu kan pasti ditanyain, kamu mau ikut kurikuler? Kurikuler. Iya. Kebanyakan goyang Iya sih. bener. Apa? Terus aku mikir ya udahlah aku suka nyanyi, aku maunya ikut itu aja nyanyi. Terus habis itu dari situlah aku ikut lomba terus akhirnya jadi keterusan. Nah, kenapa milihnya dangdut? Milihnya kenapa Maksudnya dari sekian banyak lagu nih, emang di tempat ente nggak ada jazz, nggak ada pop? Aduh, di kampung mana ada jazz sama apa? Oh iya, lu orang Pekalongan Iya, ya? sekarang Iya, Pekalongan. bener. Meskipun ada sebetulnya, Yes, cuma ada, mungkin cuma- di sekolahnya Kak Ifni waktu itu lagi Iya. kurang populer. Kalau di sekolah sebenarnya aku lebih ke pop sih, Kak Wildan. Cuma Kak enggak tuh, padahal lebih tuan Iya, aku. benar. Jangan dibuka dong. Oh iya, dan tapi karena emang aku lahir dan dibesarkan di keluarga yang suka dangdut, ya udah kayak dangdut tuh kayak jadi udah mendarah daging gitu loh Wildan. Serius? Serius? Dan ada rasa gini, maksud gua ini yang jadi topik kita pada kali ini soalnya masih banyak Kak stigma yang mengatakan bahwa dangdut tuh kampungan. Yes. Dangdut tuh norak, bahkan di tahun 2021 aja lo nggak memungkiri itu masih ada kan? Yes. Itu masih ada. Nah, di masa itu tahun berapa berarti Kak? Sorry. Tahun 2000, belum 19. 2000 2000 ya? dong. Iya 2000 berapa ya? 2000 sebelum 2010 berarti ya. Aku 2000-an lah pokoknya. Itu kan maksudnya berarti masa di mana musik-musik pop atau bahkan popang lagi merajai industri musik kayak Niji, terus Peter Pan gitu kan. Iya. Nah, lu bisa melawan rasa malu dan melawan rasa gengsi untuk wah dangdut nih hidup. Iya. Itu gimana awalnya? Aduh, untungnya aku tuh kayaknya urat malu aku udah putus, Wildan. Kalau aku masih ada rasa malu, kayaknya aku nggak mungkin jadi penyanyi. Karena bagi aku ya Wildan, tampil di depan banyak orang tuh nggak gampang dan nggak semua orang bisa. Gitu Betul. loh. Jadi saat aku bisa, terus habis itu emang aku menguasainya dangdut, kenapa aku harus ikut-ikutan pasar? Aku pop gitu loh. Jadi aku lebih ya udahlah, aku nggak usah ikut orang lain. Aku pilih jalur aku sendiri aja yang aku rasa aku menguasai gitu loh. Wow, bener-bener interest based berarti ya, didasari oleh rasa itu. Nah, keluarga mendukung berarti waktu itu? Keluarga sempat terjadi pertentangan dong, Wildan. Papaku nggak boleh. Karena? Ya namanya orang tua ya, Wildan ya. Terus lihat anaknya gitu kayak nggak boleh aja gitu. Terus cuma aku bilang kalau aku jadi penyanyi bisa kok, jadi penyanyi yang nggak kayak yang lain-lain yang nggak harus goyang yang kayak gitu loh. Dan aku membuktikan itu, Wildan. Yes. Aku dulu sempat selalu dibilang kayak gini kalau aku nyanyi di panggung. Apa nih? Aku sering dibilang bahwa aku tuh kayak patung kalau lagi nyanyi. Kenapa? Aku gak pernah goyang. Oh sorry, musiknya dangdut tapi gak Saya goyang. gak goyang. Gimana tuh? Ini agak Makanya unik nih. kayak gini loh. Mungkin Kak Ifni menistakan musik dangdut ya. Iya. Kayaknya kan kalau misalkan dangdut itu kan identiknya dengan goyang ya. Iya benar. Dimana kendang dibunyikan itu langsung goyang gitu. Langsung bahkan. Gak bisa, Wildan. Jadi aku bilang tanpa goyang pun aku bisa kok naik. Aku bilang kayak gitu. Aku bisa kok dikenal banyak orang. Wow, dan it has been proven ya, Yep. dan akhirnya terjadi gitu. Yep. Oke. Nah, ini mungkin cukup menarik. Tadi lu bilang bahwa sempat ada pertentangan dari keluarga, tapi akhirnya dengan seiring berjalannya waktu mereka percaya gitu atas apa yang udah lu hasilkan. Nah, sebetulnya ini menarik nih. Tadi kan lu juga bilang bahwa lu ada di sana sini dan lu senang tampil. Yep. Itu memang jadi dasar buat Kak Ifni sendiri buat jadi fight. Oke nih akhirnya terjun nih di industri ini karena mungkin Kak di zaman itu pekerjaan atau industri entertainment belum semasif sekarang yang Iya, sehingga mungkin meskipun pekerjaan ini tidak salah, tapi ada pekerjaan-pekerjaan lain yang ini lebih bagus gitu. Iya. Nah itu gimana yang akhirnya oke Ifni di sini gitu. Mungkin karena apa ya, Wildan. Aku kan terjun di dunia tarik suara itu dari aku SMP. Terus habis itu SMA juga aku masih tetap menjalani itu gitu loh. Terus habis itu yang seperti aku bilang tadi, aku dibayar kan. Terus dari bayarin itu tuh aku mikirnya gila, bukan mata duitan ya, tapi lebih realistis aja. Oke. Make sense. Lebih ke aku mikirnya kayak gini, gila ya, ini hobi aku loh. Aku hobi banget nyanyi, aku hobi banget tampil di depan banyak orang, terus ini menghasilkan. Kenapa nggak langsung aku geluti aja gitu loh? Kenapa aku nggak terjun di situ secara ya udah
aku mau terjun di situ terjun aja. Aku nggak mau setengah-setengah. Yaudah akhirnya aku dalami lagi. Masih ingat nggak waktu itu dapat berapa awal-awal? Awal-awal aku, awal-awal tuh masih inget banget. Saudara aku sempat bilang kayak gini, alah paling kamu juga dibayar 30.000. Dan berapa? 20 ternyata? Enggak. Ya Allah, makin gini dong. Berapa? Jadi bayaran pertama aku 70.000 Wildan. Oh, tadi 30. Bilangnya alah paling ya dibayarnya 30.000 dan aku dibayar 70.000. Gila, itu anak SMP kelas 2 gak pernah pegang duit 70.000 buka amplop dapat 70.000 Wildan. Itu satu kelas di traktir. Iya gila. Percaya nggak percaya? Dari aku ke SMP sampai SMA sampai kuliah, anak-anak kalau makan aku yang bayarin semua. Ini serius? Serius. Wow. Nah ini mungkin nanti bisa nyambung ke pertanyaan-pertanyaan kita selanjutnya. Berarti lu memang pertama juga seneng tampil dan seneng sharing ya berarti ya, seneng ngasih ilmu. Nah Kak Ifni ini mungkin teman-teman bisa lihat di internet atau di Google. Kalau googling nama dia yang dikeluar Eneng Ifni dan langsung muncul video-video makan-makannya dia di pernah tayang di mana? TV One. TV One sama Net TV. TV One sama Net TV berarti bisa nyanyi, bisa nge-host. Dan terakhir main sinetron, bener? Iya. Iya, gue pernah lihat soalnya. Jadi apa sih tuh itu? Serius loh? Itu tuh kolosal. Iya, kerajaan-kerajaan kan? Iya benar. Iya. Jadi itu. Coba Mas Ucup bisa langsung ditampilin. Aduh aku malu. Nah ini dia nih. Ente yang mana bro? Itu dong yang paling atas dong. Yang paling dulu, kita bedah dulu nih. Ini kayak Avengers Endgame nih. Ini yang ini ya? Ini tuh bukan debut film pertama sih sebenarnya. Aku dulu sempat pernah FTV gitu loh. Cuma kayak kalau yang dulu itu jadi pemeran pembantu lah. Ini debut pertama aku jadi pemeran utama. Ada Limbat. Ada, dan itu ada Bucek Deep itu. Ya aku sampai gila. Sumpah itu kayak bangga banget bisa main sama Kak Bucek. Sama Kak Bucek ya. Oke. Gila pakai pedang. Kayak Tina di Eternals ya. Spoiler. Lanjut. Coba kita lihat adegannya mungkin. Ya. Nah ini dia. Ini syutingnya di mana Kak? Di Cibubur. Oh di Cibubur. Yes. Lu jadi pemeran utama di sini? Iya. Wow. Oke, ini mungkin kita sambil ngobrol aja. Yep. Gimana perasaannya ketika once akhirnya lo menjadi pemeran utama yang banyak di sana, di luar sana orang pingin dapat posisi itu? Gue pas dikabarin pertama gue jadi pemeran utama tuh gak percaya Wildan. Kenapa emang? Ini orang beneran nih gak salah pilih nih. Karena aku sendiri gak yakin sama kemampuan acting aku. Maksudnya gitu. Dari sekian banyak pilihan dan itu kan kayak ceder jadi pemeran utama gitu loh. Iya, itu gila. Aku ini beneran gak sih? Tadi lu bilang sempat nggak percaya ya. Yes. Ketika mendapat peran itu. Tapi mungkin kita tarik lagi ke bagaimana lu akhirnya berkarir sebagai salah seorang entertainer. Pertama, semangat berbagi apa yang lo bawa nih hingga akhirnya sekarang udah berapa tahun berarti berkarir di entertainer? Buat gua aja baru 3 tahun udah capek banget Kak. Gimana ente bro? Ente udah berapa tahun? Aku berarti kalau dari 2 SMP udah 17 tahunan mungkin ya Wildan ya. 17 tahun loh. 17 tahun udah berapa kota yang dikunjungin itu satu. Dan yang kedua semangat apa yang lo bawa sehingga akhirnya seorang Ifni bisa dikenal menjadi seorang Eneng Ifni. Kalau kota yang dikunjungi alhamdulillah kayaknya seluruh Indonesia udah. Serius lu? Kayaknya iya sih udah. Wow oke. Dari Aceh aku udah, ke Sorong aku udah, alhamdulillah udah. Gokil. Itu kayak apa sih bonus banget buat aku dan alhamdulillah. Jadi kayak berkat apa yang aku punya, hobi aku dan aku bilang sih ini berkah dari Tuhan. Aku bisa keliling Indonesia, aku gak ngeluarin duit dan aku dibayar. Kalau aku harus dengan biaya sendiri mungkin aku gak akan bisa. Iya itu susah banget pasti karena keliling Indonesia. Semangat apa yang lu bawa ketika itu? Dari awal karir sampai sekarang ya? Awalnya sih aku menganggap ini itu hobi ya Wildan. Iya. Tapi lama-kelamaan jadi kayak gila, akhirnya aku jadi tulang punggung keluarga, itu sih yang paling bikin semangat. Oh iya? Iya, wow, karena jadi tulang punggungnya itu. Jadi kayak gila gue harus lebih semangat lagi nih kerjanya. Aku harus lebih mengeksplor diri aku supaya aku itu lebih kita kan pengennya setiap karir itu naik ya Will, dan ada improvementnya lah kayak gitu. Nah jadi itu aja sih bahwa aku pengen orang-orang yang dahulunya underestimate ke aku, meremehkan aku itu kayak bisa lihat
Oke, Gitu loh. sweet revenge lah ya istilahnya. Yeah. Membalas ketidakpercayaan dengan hasil aja. Kita nggak harus membalas keburukan dengan keburukan Betul, kan. betul, Oke, betul, oke. betul. Nah, tapi ada nggak pengalaman yang akhirnya membuat seorang Ifni ini ya menjadi Ifni yang sekarang? Misalnya kayak satu momentum yang kayaknya nih karena gue pernah melakukan kebaikan ke orang nih sehingga akhirnya berbuah kebaikan balik buat lo. Ada nggak? Masih inget? Gue percaya kalau hukum tabur tuai itu ada ya Wildan ya. Oke. Jadi aku selalu apa ya? Ya walaupun aku nggak ada apa ya, manusia pasti ada hilafnya lah. Betul. Cuma aku selalu berprinsip bahwa aku nggak mau nyakitin orang lain. Oh gitu. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun aku nggak pengen nyakitin orang lain lah. Kayak misalkan kadang-kadang kita ngomong suka iya, oke. Nah itu aku suka mereview diri aku sendiri. Terus kalau untuk masalah berbagi itu sebenarnya itu banget sih Wildan, kayak apa ya istilahnya? Aku pernah di posisi aku nggak punya duit sama sekali di Jakarta. Oh iya karena lo dari daerah ya? Iya. Sama sekali aku nggak punya duit di Jakarta. Teman aku datang ke aku, dia mau minjem duit ke aku. Sudah gak punya duit. Gak punya duit dipinjemin. Tapi karena dia mau berobat, gue mikirnya kayak gini. Nih kalau misalkan emang dia mau berobat gak gue pinjemin, kalau dia sampai ada kenapa-napa, gue yang ngerasa bersalah. Oh iya, gila. Iya, terus. Walaupun itu duit istilahnya, ya itu duit pas-pasan banget Wildan. Iya. Gue kasih. Tuhan gak butuh waktu lama. Balikin ke aku berkali-kali lipat Wildan. Karena lu berhasil meruntuhkan keraguan-raguan lu sendiri dalam membantu orang. Oke. Ini cukup menarik sih sebetulnya bahwa pandangan Logis Watt itu kalau mungkin lu juga bisa nonton. Jadi waktu itu kita sempat berepisode juga dengan Hasan Askari, salah seorang psikolog. Dia bilang mental health counselor maksud gua. Dia pernah bilang bahwa sebetulnya cara logis dari berbagi kenapa bisa menimbulkan hal yang membuat kita bahagia karena ketika kita ngasih itu biasanya ada respon yang membuat kita tuh berharga buat orang lain kan. Iya. Kalau kita ngomongin pahala kan terlalu jauh nih. Oh benar. Biasanya kan pahala ya nanti ketika kita sudah ada di akhirat kan. Betul. Tapi di dunianya tuh bahwa ketika kita ngasih, kita tuh ngerasa lebih berguna buat orang lain. Itu nggak yang lo rasain? Iya. Ketika lo nolong temen lo yang itu sakit apa waktu itu dia? Gue nggak paham dia sakitnya apa. Cuma dia emang temen aku yang istilahnya itu aku di Jakarta. Terus dia adalah satu-satunya orang yang suka nyamperin aku ke kosan, suka kayak nanyain, Neng gimana kabarnya, Neng ini, Neng itu gitu. Jadi aku anggap kita ada kedekatan secara emosi lah. Karena kita sama-sama perantauan, dia tahu kondisi aku seperti apa, aku juga tahu kondisi dia seperti apa. Jadi pas dia ngeluh kayak gitu gue pikir ya wah dia gak ada siapa-siapa loh. Istilah kasarnya dia cuma ada temen. Wow, yes. Okay. Aku pun mungkin kalau sakit orang pertama yang aku kabarin adalah temen gue gitu loh. Gue gak mungkin ngabarin keluarga gue yang di Pekalongan dong. Gue bakalan ngabarin orang yang terdekat di aku dulu di situ. Oke. Dan lu membayangkan kalau lu ada di posisi dia kayak gitu. Wow. Ternyata ini juga mungkin bisa jadi salah satu kunci bahwa ketika kita ingin berbuat kebaikan, poin pertamanya adalah posisikan diri kita sebagai orang itu ya yang lu maksud. Oke. Kenapa lu akhirnya memilih menjadi yang beda dan fight-nya sulit nggak? Sebenarnya ini dari mamaku juga sih. Mama aku tuh selalu rewel banget kalau misalkan aku mau nyanyi. Bajunya jangan kayak gitulah. Oke. Bajunya jangan kayak gitulah. Bajunya jangan kayak gitulah. Maksud aku kayak gini. Namanya aku SMP ya Wildan ya. Kan otak belum begitu berpikir secara logis kan. Campur tangan orang tua, pemikiran orang tua yang akhirnya bikin aku oh iya ya ternyata kayak gini aja aku udah bisa dikenal kok. Gak perlu harus terbuka, gak perlu harus joget vulgar sampai jungkir balik. Iya, ada yang seperti itu ya. Oke. Nah kalau dari sudut pandang lo nih berarti mungkin lo bisa memberikan kesimpulan sendiri bahwa seperti apa seharusnya musik dangdut itu untuk diterima di masyarakat? Musik dangdut sebenarnya kayak gini. Asal musiknya bagus, lagunya bagus, pembawaan kita sudah pas. Gak perlu kita terbuka, gak perlu kita istilah kasarnya itu vulgar. Jangan sampai kita merendahkan diri kita sendiri. Itu udah cukup karena menurut aku semakin kesini orang-orang tuh semakin modern. Semakin modern gitu loh. Gak semua orang itu suka hal-hal yang berbau sensual.
Satu lagi Wildan, aku nggak boleh nyebutin brand ya. Boleh dong. Oh boleh. Aku dulu pernah ngisi acara tetap selama bertahun-tahun Indomaret Roadshow. Bayangin. Jadi setiap tahun itu aku dapat 10 sampai 20 titik Indomaret. Dan itu berlaku selama bertahun-tahun. Kadang-kadang aku mikir, kenapa? Padahal aku tuh istilah kasarnya terkenal banget juga enggak gitu loh. Aku tanyain, kenapa sih kamu sopan? Kayak gitu aja, kamu sopan. Sesimpel itu. Sesimpel itu, sesimpel itu. Bahwa berarti memang bener ada lu berhasil meraih pasar lo sendiri dengan cara demikian. Oke. Mulai dapat sekarang. Oke, apa tadi yang mau disampaikan? Jadi kayak kamu gak usah takut jadi lain daripada yang lain. Karena menurut aku takaran orang suka atau gak suka itu bukan dari penampilan kamu secara luarannya. Tapi pembawaan kamu aja. Oke, berarti sekarang sudah mulai nangkep ini dari pelakunya langsung ya sahabat Basnas TV ya, bahwa ternyata brandingan tersebut inline dengan stigma yang hadir di masyarakat ya. Oke. Nah Kak, mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Yang pertama, kemarin pas COVID gimana Kak? Wow, itu pas COVID gila banget. Itu beneran. Jadi bulan Maret aku masih ingat banget. Aku COVID masuk ke Indonesia itu tanggal 5. Ya, betul. Tanggal 5 ya. Tanggal 5 atau 25 sih? 5 Maret ya. 5 Maret 2020. Aku itu udah ada jadwal kampanye roadshow loh Will, dan itu sampai akhir tahun. Dan itu semua harus di cancel. Gila itu. Nah, gimana cara lo memotivasi hal tersebut? Bahwa itu semua kita harus sepakat semua terdampak. Gimana caranya? Jujur ya Wildan, kadang-kadang orang bilangnya sama aku tuh kamu tuh sok banget, sok agamis. Tapi tapi emang ini yang selalu aku tekankan di diri aku bahwa Tuhan itu enggak akan istilahnya setiap makhluk hidup itu sudah ada rezekinya masing-masing. Asal dia mau berusaha, nggak mungkin makhluk itu bakalan kelaparan. That's it, betul. Jadi aku mikirnya bahwa walaupun pandemi, gue yakin kok kalau aku masih berusaha, masih istilahnya masih bernafas, masih sehat, aku berdoa Tuhan nggak akan membiarkan aku untuk kelaparan. Apalagi aku nggak cuma menghidupi diri aku sendiri. Ya, oke. Oh, berarti cukup struggling ya ketika itu ya? Wow, struggling banget Wildan. Salah satunya main PUBG kan? Wes. Iya kan? Bener kan? Kan? Nah, gimana lo caranya akhirnya bisa, karena cukup menarik nih Kak, ketika gue mengundang bintang tamu ke sini, Aska, lalu Afif dan beberapa bintang tamu lainnya, mereka punya cara masing-masing untuk fight back ketika pandemi. Nah, lu tuh gimana caranya? Kalau aku kayak gini Wildan, kalau off air kan gak mungkin karena itu mengundang massa banyak banget. Jadi aku gimana caranya nih, aku harus explore diri aku, makanya kan aku dapat program TV yang review makan, host makan. Sikat, kita buktikan apakah perkataan Ifni. Oh benar ternyata. Jam 14.30 Senin. Ini masih jalan gak programnya? Oh enggak, karena waktu itu Kak Indra Bektinya kena COVID. Oh tapi udah sembuh kan? Udah sembuh. Oke, kita coba lihat ini dia. Oke. Oh ini makan. Nah ini pertanyaan gua nih, sumpah. Oke. Kalau review makanan gini, apa emang harus nyobain semuanya terus dihabisin nggak? Kalau dicobain semuanya, iya dicobain semuanya. Semuanya dicobain. Tapi kalau dihabisin, untuk aku sama Kak Bakti nggak mungkin dihabisin. Tapi itu akan habis kok. Karena ada kru. Oh iya. Karena banyak yang bilang mau bazir nih. Nggak mau bazir. Oh enggak ya? Enggak. Karena ada kru. Oke. Jangan salah. Dan kalau enak banget biasanya aku habisin. Beneran? Iya beneran. Ini kita ini kru TV One yang bayar ke situ berarti ya? Bayar ke tempat itu untuk kita akan bikin itu gimana? Ada yang dibayar, ada yang mereka nggak bayar. Oke. Ini mungkin ini agak melenceng nggak apa-apa ya Kak ya? Ya nggak apa-apa. Pengalaman lu sebagai seorang presenter makanan, menurut lu apakah memang itu pasarnya sendiri ada di Indonesia dan enak, nyaman nggak? Pasarnya tetap ada. Karena kayak gini Will, dan setiap kegiatan itu mereka ada masnya masing-masing. Istilahnya itu kan ada mukbang ya. Iya, itu kan mukbang. Mukbang itu ada pecintanya masing-masing. Sama halnya dengan nyanyi. Dangdut pun ada pecintanya masing-masing. Mukbang pun ada pecintanya. Oke. Gitu loh. Nah, tadi pertanyaannya apa ya? Iya, maksudnya ini gimana caranya lu mengambil masa lu nih? Apakah yang dangdut ikut ke sini? Kalau itu beberapa ada yang ke sini, beberapa ada yang akhirnya
orang yang tadinya nggak kenal aku dari pecinta mukbang ini akhirnya jadi kenal aku, jadi follow aku. Oh gitu. Ini makannya enak banget ya. Tapi kayaknya ya ini sumpah jujur gue nggak pingin peres karena gue nggak jago peres juga. Yang pertama, gue memang melihat lu salah satu orang yang berhasil membawa keeleganan dalam berbagai konsep sih. Serius. Coba kita lihat deh bagaimana cara Kak Ifni menyikapi makanan. Kita mungkin di sana ada yang membranding dirinya lebay, tapi lu berhasil membawakannya dengan elegan kan? Siapa role model lu? Role model aku tuh dalam karir. Iya. Aduh, udah almarhum sih. Ya nggak apa-apa. Olga Syahputra. Oke, kenapa? Dia orang baik, dia orang yang selalu memberikan semangat positif ke orang-orang. Aku itu orangnya nggak gimana ya, jarang mengidolakan seseorang. Ya. Tapi aku mengidolakan banget almarhum Olga Saputra. Iya. Dari apa ya? Menurut aku dia profesional banget. Yes. Terus abis itu apa ya? Dia itu orangnya all out. Iya. Nggak setengah-setengah. Yeah. Dari perjalanan hidup dia yang aku tahu lah ya perjalanan hidup dia seperti apa. Jadi kayak gila dia aja bisa konaiko, gue juga bisa konaiko gitu loh. Jadi itu aja. Oke. Nah ini Kak, ini pertanyaan yang selalu gue tanyakan ke bintang tamu yang hadir di podcast ini. Yep. Makna berbagi buat seorang Ifni itu apa? Wah. Ayo. Itu maknanya dalam banget ya Wildan ya. Aku tuh bisa dibilang berbagi tuh kayak kita kayak ngasih nyawa kita gak sih ke orang. Kalau aku bilang kayak gitu. Kenapa? Aku itu kan terlahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Terus bisa dibilang kurang malah Wildan. Orang-orang gak nyangka loh sumpah kalau aku cerita kayak gitu. Orang-orang gak ngira dan bilang peres. Padahal aku pernah makan cuma pakai. Peres tuh yang misis bukan sih? Seres. Radio, masih bisa kan jokes radio. Jokes radio masih bisa. Oke, lanjut. Aku tahu gimana rasanya kekurangan, susah makan. Aku tahu rasanya susah berobat, nggak ada uang untuk berobat segala macam. Jadi kayak saat aku dikasih sesuatu sama orang, tuh kayak ya Allah. Kayak aku berasanya kayak dapet kehidupan, dapat kehidupan. Bukan lagi barang ya? Bukan lagi barang. Aku kayak dapat kehidupan. Beneran, aku kayak dapat kehidupan. Jadi pada saat aku ngerasa hal yang aku rasain pada saat aku menerima sesuatu dari orang itu adalah kehidupan, tidak menutup kemungkinan pada saat aku memberi seseorang yang dirasakan juga kehidupan. Wow, berarti berbagi buat lu itu adalah bagaimana ketika kita menyerahkan kehidupan kita agar orang juga dapat merasakan kehidupan yang sama. Iya. Ya udah merinding, Cok. Yang gue rasain sih kayak gitu dan makanya kayak terserah deh orang mau bilang aku lebay atau kayak gimana. Saat misalkan gue jalan ya. Terus di tengah jalan, di pinggir jalan ada nenek-nenek atau apa pemulung atau segala macam. Gue gak akan ragu untuk berhenti. Iya. Karena istilah kasarnya kayak gini, gue nggak tahu dia strugglingnya kayak gimana, cara dia untuk bertahan hidup di rumah seperti apa gitu loh. Gue nggak tahu duit yang gue kasih ke dia, kira-kira maknanya seperti apa. Cuma gue ngerasanya bahwa yang gue kasih ke misalkan ibu ya, ke ibu adalah kehidupan. Aku ngerasanya kayak gitu. It means a lot for her maksudnya. Iya. Oke, wow. Gue pengen ngerasanya bahwa ibu juga ibu nggak sendirian. Ada orang-orang baik kok, masih ada orang-orang baik. Oke. Kan kadang-kadang orang-orang itu ya Wildan ya, misalkan kesenjangan sosial kan kelihatan banget kan. Nah itu tuh yang bikin aku kadang-kadang ya Allah. Sedih tau gak sih Wildan? Betul. Dan sebetulnya yang gue tangkap dari apa yang lo ingin sampaikan adalah bahwa ketika kita ingin berbagi atau memberikan kebaikan adalah kuncinya kita sadar bahwa hidup kita tuh juga berarti buat orang lain. Iya. Dan itu yang lu tularkan selama ini. Iya. Gokil. Ini nggak kelihatan kalau di acara-acara makan, nggak kelihatan omongan gini, nggak kelihatan ya? Nggak boleh kayak gini malah.
Aku harus bercanda Wildan. Ternyata bisa serius kan? Bisa. Ternyata bisa serius. Wah hidup tuh sebenarnya serius banget loh Wildan. Serius Cuma loh. kan kita karena pelaku seni jadi pintar banget. Nah ini mungkin menarik nih. Ada permintaan khusus. Hah? Dan gue juga penasaran sebetulnya. Dangdut tuh kan terkenal dengan cengkok. Yes. Cengkok tuh apa? Dan lu bisa praktekkan nggak? Oh, yes. Ayo dong. Ini freestyle ya, freestyle. Oke. No script. Oke, Yes. coba. Cengkok, jelasin cengkoknya dulu. Iya. Oke. Kalau cengkok itu sebenarnya warna ya. Warna. Kayak misalkan jazz warnanya seperti apa. Kalau di dangdut itu kan ada warnanya itu cengkok. Heeh. Kayak misalkan gini. Aku tidak minta oleh. Nah, cengkoknya di mana? Yuk oleh. Oh. Kan kalau pop Oke, itu nggak oke, mungkin oke. kayak gitu Oke, Wildan. oke, oke. Ini beda. Kayak kalau di pop tuh cuma kayak gini misalkan ya. Ku berikan bahuku. Emang ada itunya? Lurus. Gak ada cengkoknya, cuma ada vibrasi. Oh, bedanya apa sama vibrasi? Beda dong, vibrasi itu kayak getaran. Tapi cengkok tadi juga bergetar. Aku tidak minta oleh. Jadi dia tuh kayak apa ya, warna yang mendayu-dayu gitu. Oke. Iya. Ternyata cukup unik ya, dan setelah kita bedah pada episode kali ini, dangdut dalam banget ternyata ya. Banget. Dan kalau aku kadang-kadang ya, walaupun aku bilang aku passionnya di dangdut, dangdut udah mendarah daging di diri aku, tapi sebenarnya kalau boleh jujur, aku tahu dangdut itu baru 40% loh Wildan. Serius? Yang belum lo tahu apa aja? Karena teknik-teknik dangdut itu lebih susah daripada teknik yang lainnya. Ambil nafasnya segala macam. Aku tuh istilahnya otodidak belajarnya, nggak yang belajar profesional diajarin sama vocal coach gitu, enggak. Otodidak karena mama aku sering nyanyi dan aku sering dengerin lagu Nemu dangdut. cengkoknya di mana? Lagi mimpi gitu? Ya enggak. Jadi jadi kan karena Gitu. sering ngedengerin, oh harus kayak gini, tarikannya harus kayak gini, dan emang ada lah senior aku di Pekalongan yang ngajarin aku juga. Cuma yang ngajarinnya nggak yang kalau vocal coach kan emang bener-bener dilatih banget kan kalau Iya. Dan memang ketika itu lu juga memiliki keterbatasan untuk bisa membayar vocal coach itu. Oke. Pesan untuk followers lu mungkin dan juga orang-orang yang menjadi fans lu selama 17 tahun ada di industri dangdut, bisa lu sampaikan pesan berbagi menurut lu dan momentum dari, jadi Basnas di periode ini punya pakem ataupun punya tagline namanya Gerakan Cinta Zakat, dan mungkin bisa lu sampaikan kepada followers lu, silahkan. Oke, ya untuk sahabat Basnas TV, berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan, berbagi tidak akan membuat kita miskin, dan berbagi itu malah membuat kita kaya. Kayaknya kayak apa sih? Kalau menurut aku kayak rasa. Iya, kayak rasa. Okay. Kayak rasa bahagia, rasa senang, rasa gimana rasanya kita bermanfaat untuk orang itu rasanya tuh lebih enak banget. Jadi untuk para followers aku, untuk sahabat Basnas TV, jangan ragu-ragu kalau ingin berbagi. Jangan pernah berpikir bahwa saat kita berbagi uang kita akan berkurang. Kita berbagi itu sebenarnya malah akan membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Dari situ aku berpesan gitu. Berpesan dong. Habis itu bahwa ini malah mau mengajak Wildan. Iya boleh dong, mengajak dangdutan kan? Ready. Enggak itu di waktu lain. Iya, di waktu lain ayo, oke. Mari berbagi kehidupan untuk mereka-mereka yang tidak bisa merasakan kehidupan yang kita rasakan seperti sekarang ini. Gokil, dumplak, dus. Kaif nih, makasih banyak ya. Terima kasih banyak Wildan. Udah datang ke studio Basnas TV dan gue doain setelah sinetron pertama itu lu akan ada di sinetron-sinetron lain lah. Insyaallah. Sehingga betul-betul lah nama gue seneng banget sih lu mempopulerkan nama Eneng. Jujur aja. Gitu. Maksud gue Miss atau Lady, it's so many di luar sana gitu kan. Tapi Eneng tuh nggak ada. Kita cuma pernah dengar waktu itu Eneng dan Kos Kaki Ajaib kan. Oh iya Tapi bener, yaudah it's gone, udah selesai. Dan lu masih stay dengan brandingan itu, tetap pertahankan sehingga
ya udah sampai nanti lo tua lo akan dikenal sebagai Neng Neng. Ifni. Yes. Kak Ifni makasih banyak. Terima kasih banyak Wildan. Sekali lagi sehat-sehat terus, tetap berkarya dan terus memotivasi khususnya orang-orang di luar sana yang masih menstigmakan dangdut kampungan, ternyata enggak. Tonton episode ini sampai habis, jangan dipotong-potong makanya. Oke. Yes. Terima kasih sahabat Basnas TV, tetap saksikan terus Bincang Cinta Zakat pada episode lainnya. Kita pamit undur diri dulu. Mas Ucup, Mas Diki, terima kasih sudah menemani kita juga pada hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.